tapi mulai ngerjain dan ada yang bagus. Jadi memang secara ide itu murah ya, yang mahal itu dieksekusi. Jadi balik lagi gue mau tekanin, ide itu murah, yang mahal itu eksekusi. Jadi gue punya ide bikin aplikasi mirip PubMap. Kalau yang belum tahu boleh googling atau searching dulu PubMap itu apa. Tapi yang gue bikin di sini adalah sholat tagging gitu. Kalau PubMap itu adalah ketika lu pub, nge-tag lu pub di mana. Kalau ini sholat, jadi let's say lu sholat di misalnya PVJ gitu ya, di PVJ lu nge-tag tuh di situ. Atau misalnya ketika lu berada di suatu kafe, di kafenya nggak ada musola, terus lu coba nyari musola di sekitar kafe itu, terus nemu, lu tag lu sholat di situ gitu. Nah ini tuh sebenarnya selain jadi tag lu sholat di mana aja, ini tuh jadi bahan orang lain untuk mencari tempat sholat yang proper. Jadi selain lu bisa tag, lu bisa juga ngasih review ke tempat sholat yang lu udah sholatin lah gitu, udah sholat di situ gitu. Jadi biar para pengurus musola atau pengurus masjid ini tuh jadi lebih aware terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat lu sholat. Ide dasarnya atau keresahannya di situ gitu. Jadi gue kadang suka risih sama tempat sholat yang kotor, lembab gitu, nggak terjaga gitu. Jadi gue tuh mau bikin itu, tetap bakal gue lakukan karena menurut gue ada beberapa fitur yang dimiliki sama satu apps ini tuh belum proper gitu. Jadi ya gue tetap bakal eksekusi, mungkin bakal secepatnya karena ya udah ada yang mulai mengeksekusinya, dan yang mengeksekusinya tuh orang yang pernah gue ceritain terkait ide ini. Jadi ya nggak salah karena ya yang mahal dieksekusi, salahnya di gue sebenarnya, kenapa tidak mengeksekusi itu secepat mungkin. Jadi itu yang bakal gue develop juga terkait salah ya, tapi bahasa Inggris sholat tracker atau sholat tagging. Secara nama app-nya gue belum tahu apa, yang jelas itu fitur dasarnya lu sholat nge-tag di manapun gitu, dan itu jadi referensi buat orang mencari tempat sholat. Jadi ada fitur nearby gitu, cari tempat sholat. Misalnya lu ada di suatu tempat terus lu bingung mau cari tempat sholat di mana ya, tinggal buka aplikasi itu. Kurang lebih itu sih yang mau gue share. Jadi kalau misalnya lu punya ide, better lu eksekusi secepat mungkin, atau kalau misalnya lu nggak bisa eksekusi secepat mungkin ya seenggaknya jadikan itu bank ID lu yang nggak di share. Tapi ya itu sebenarnya opsi sih ya. Kalau dari gue kadang suka nge-share itu untuk validasi satu, terus yang kedua untuk mencari input atau mencari feedback dari ide gue. Cuman ya pasti ada efeknya ya. Ada orang yang bisa mendengar dan ngasih feedback, atau ada orang yang mendengar, diam, lalu dia yang mengerjakan. Dan itu juga nggak salah. Jadi ya balik lagi ke lu-nya aja itu. Ini gue lagi balik dulu ke Bandung dari Selasa. Soalnya ada yang perlu diberesin juga terkait surf sama terkait apa. Jadi nanti malam bakal ada meeting sama surf, terus sama Upwork juga, siapa namanya, Jeron sama Marco. Ya jadi nanti malam itu bakal ada meeting sama kliennya surf terkait si CR sama implementasi fitur yang baru. Fitur yang barunya masih di development, sedangkan yang si CR-nya itu udah di staging. Jadi nanti malam itu bakal planning gimana untuk deployment-nya.
apakah semua masuk ke staging dulu atau sebagian. Nanti yang jelas yang di developnya itu bakal di-update tuh dari staging. Jadi ya mostly terkait deployment strategi. Kalau outwork itu lebih ke kayak planning pengerjaan fitur aja, fitur yang baru yang kemarin di brief. Jadi kick off-nya per malam ini. Itu sih kalau di minggu ini gua karena ada long weekend ya, libur lumayan agak panjang dari hari Senin sampai hari Rabu. Senin itu kan gue cedera, tangan bengkak, jadinya gue sick leave. Terus di Selasanya gue sampai sekarang lupa tuh hari Selasa ngapain, dan pas gue bikin video ini gue juga lupa buat ngecek gue hari Selasa ngapain. Sampai sekarang gue amnesia, ya itulah. Terus di Rabunya gue padel sama Cloud Sport, reclub yang dibikin sama tim ID Cloud Host, namanya Avian CEO-nya. Dia bikin klub di reclub untuk padel di situ. Gue ketemu sama beberapa orang yang hebat. Salah satunya ada CEO Awan.io kalau nggak salah namanya Irfan. Terus ada mungkin CEO ya jabatannya, gue lupa namanya, kalau nggak salah Ricky. Dia yang ngelola Ponyo, mau makan Ponyo. Jadi di situ ada beberapa orang yang inspiratif lah. Itu nge-boost gue juga buat kapan nih gue jadi kayak mereka gitu. Karena gue ngerasa di situ gue yang paling kalau di levelin gitu ya, gue paling bawah gitu. Secara finansial, secara dari segala aspek kayaknya gue paling bawah deh. Nah, tapi itu menjadikan gue makin termotivasi buat mengejar ketertinggalan untuk menjadi seperti mereka lah gitu. Punya perusahaan yang sebesar mereka juga gitu. Mungkin ada yang ingat di beberapa episode kemarin itu gue kan mention ya bahwa gue tuh ikut Pocari Sweat, dan harusnya minggu ini tuh latihannya seminggu tuh harusnya 2 kali, tapi di minggu ini belum latihan dari hari Senin. Yang biasanya gue bawa sepatu ke Jakarta, tapi minggu ini tuh gimana ceritanya ya, nggak ke bawah lah, mostly karena kesiangan, jadi untuk prepare-nya kurang oke. Nah, mungkin gue perlu tools atau apps yang mungkin harusnya bisa ngerimain gue buat latihan lari. Apakah itu worth trying buat di develop? But yeah, we'll see. Kalau memungkinkan di develop, kita coba diskusi sama AI terkait fitur yang bakal diimplementasinya seperti apa. Jadi ya, itu ide yang kelewat aja sih, barangkali bisa dieksekusi. Gue ingat hari Selasa itu gue ketemu sama Daus dari DSH. Dia juga ya nge-subscribe gue di beberapa hari kemarin. So halo Daus. Terus di situ gue dikenalin sama siapa ya, temannya Daus. Gue lupa namanya kan, Hampura. Jadi kita diskusi di situ terkait ya industri kita di IT konsultan, mungkin dia bisa dibilang. Ada beberapa topik karena beliau mostly mainnya di tambang, jadi ada beberapa info tambang juga. Terus sharing terkait pembuatan konten ini juga.
sama Om Daus. Habis itu juga gue ada mentoring sama sebut jangan ya namanya ya. Ntar gue coba tanya dulu. Ada yang sering gue mentoring sama beliau. Ada 2 yang gue mentoring tuh. Yang pertama ini gue memang sengaja ketemu nih sama si beliau ini tuh, CEO pakaian muslimah. Terus gue sharing terkait manajemen konflik. Habis itu ketika gue mau pulang dari Yumaju, ada coffee shop namanya Yumaju di Bandung, di Maulana Yusuf. Dia punya beberapa cabang, tapi gue ketemunya di Maulana Yusuf. Ketika gue mau pulang, gue ketemu salah satu mentor gue juga di situ. Yang akhirnya gue turun lagi dari mobil, terus sharing lagi lah sama beliau. Jadi ya benar kalau nggak salah di hari Selasa, karena hari Selasa itu sidang isbat kan untuk penentuan puasa. Dan gue keluarnya di hari itu, dan hari Rabu hari Rabu ya? Iya benar, sidang isbatnya hari Selasa, Rabu kan harusnya kalau Muhammadiyah Rabu puasa, Kamis kita puasanya gitu. Dan Rabunya gue padel dulu sebelum puasa. Ya benar, di Selasa itu mostly gue mentoring dan networking, bisa dibilang seperti itu, dari pagi sampai sore. Terus ya kurang lebih itu di hari Kamis atau Jumat itu yang gue sebutin tadi ada rilis fitur untuk client serve. Jadi gue di hari Kamis atau nggak dari hari Rabu ya, gue lupa. Kalau nggak salah hari Kamis sampai hari Jumat itu fokus ngurusin serve. Bahkan sampai hari Sabtu, karena sampai hari Sabtu gue ngurusin serve. Terus di Minggu balik lagi ke Upwork untuk ngerjain fiturnya aplikasi Marco dan Jeron. Yang di minggu depan kemungkinan bakal full ngerjain aplikasi mereka. Apalagi yang bisa di-share ya? Dari 2 minggu ini intinya yang paling berkesan buat gua, tentukan circle lu. Jadi ada pepatah di Islam itu, hadis atau apa ya, intinya ketika lu bergaul dengan penjual parfum, lu bakal ketularan lah wanginya gitu. Ya dimana kalau misalnya lu circle lu dipenuhi orang-orang yang pintar, ya lu juga bakal ketularan pintarnya. Ya kalau misalnya dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dibilang bukan kaya juga, tapi lebih ke kayak ya bisa soleh, bisa apapun itulah yang bagus-bagus, ya lu bakal ketularan di situ juga gitu. Jadi pastikan lu di dalam circle yang benar dan di dalam pertemanan yang benar. Intinya kalau circle lu bagus, lu bakal ada yang negur atau nuntun lu untuk ke jalan yang benar juga, yaitu di pertemanan lu atau di circle lu sendiri. Jadi make sure lu punya teman-teman yang oke, punya circle yang oke, berada di lingkungan yang oke untuk improve diri lu, terus nge-improve mindset lu, ekonomi lu, apapun lah, segala aspek yang ada di diri lu. Jadi ya itu tadi, make sure punya lingkungan yang oke. Paling gitu aja dari gua. Thank you ya, bye.